Puji Tuhan, kita langsung ambil Alkitab kita. Kita langsung membuka di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 ayat yang ke-8. Kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-7 ayat yang ke-8 sudah dapat? Sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Beberapa minggu ini ya, saya sangat tertarik untuk selalu membahas sebuah kebenaran yang selalu berhubungan dengan tumbuhan ya. Kenapa saya suka sekali untuk belajar atau membahas hal ini? Karena kalau kita belajar tentang tumbuhan ya, dari proses penanamannya, dari proses mungkin pembibitannya, penanamannya, proses perawatannya, pemupukannya, proses pertumbuhannya, sampai seperti yang dikatakan tadi di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-8, dia katakan dia menghasilkan buah. Nah, kalau kita memperhatikan dengan secara sesama, maka Anda akan melihat ternyata proses ini itu tidak jauh berbeda dengan proses kehidupan manusia. Dalam hubungannya berbicara tentang pertumbuhan ya. Makanya untuk hari ini saya masih dalam topik yang berbeda tentunya, judul yang berbeda, tapi masih ada hubungannya dengan masalah tanam-menanam, tumbuhan ya. Makanya untuk firman Tuhan pagi hari ini saya kasih judul yaitu ditanam kembali. Bagi Anda yang punya Facebook, saya sudah bagikan pada minggu kemarin ya. Jadi tema atau judul firman Tuhan pada pagi hari ini bicara tentang ditanam kembali. Nah, saudara, kenapa gereja itu perlu mengalami yang namanya proses ditanam kembali? Saya katakan tadi bahwa bagaimana Anda melihat pertumbuhan daripada tumbuhan itu, maka secara tidak langsung begitu juga halnya Anda melihat pertumbuhan hidupmu. Dalam hal ini saya bicara tentang pertumbuhan rohani. Saudara, akhir-akhir ini kalau kita tidak mengalami pertumbuhan rohani yang benar, maka Anda akan sangat gampang sekali untuk mengalami pengaruh ya. Apa namanya? Banjir. Kalau pokoknya itu nggak kuat, kena banjir, ya hanyut. Atau banyak juga yang bisa mempengaruhi tanaman ini tidak mengalami pertumbuhan yang baik. Kemarau mungkin, ya. Angin, badai, angin itu bicara tentang pengajaran-pengajaran. Betul, kita memang harus diperlengkapi dengan firman. Ya. Gereja itu harus diperlengkapi dengan firman. Tapi kalau Anda diperlengkapi dengan firman hanya sebatas ilmu, Anda nggak berakar di dalamnya, maka sama bohong. Ya. Penerapannya nggak ada, hanya sebatas ilmu, maka nggak heran banyak orang sekarang jadi kayak seperti ahli-ahli Taurat yang hanya segampangnya untuk menjas orang. Kamu salah, kamu berdosa, dia nggak benar. Ukuran apa yang dipakai orang itu sehingga dia benar? Pada dasarnya kita katakan bahwa di dalam kitab Roma semua manusia itu berdosa. Apa benarmu yang menjadi standar Anda sehingga engkau menganggap engkau lebih benar? Kebenaran itu akan diuji sejauh mana engkau berakar di dalam Tuhan. Kebenaran itu akan terbukti sejauh mana Anda menancapkan akar Anda. Sehingga ketika engkau berakar kuat di dalam kebenaran, peduli
maka dia akan tetap berbuah apapun musimnya. Amin. Mau berbuah? Mau berbuah? Ditanam kembali. Saudara, saya percaya setiap petani siapapun, ya, namanya petani, dia selalu menginginkan hasil yang baik dari setiap jenis tanaman yang dia tanam. Betul. Ya. Semua petani, mereka mengidam-idamkan supaya apa yang mereka tanam itu menghasilkan sesuatu yang baik, bisa membawa keuntungan. Tapi apa kira-kira yang terjadi seandainya tanaman yang dia tanam itu tidak menghasilkan atau tidak berbuah seperti apa yang diinginkan? Ada istilah, ya, yang disebut dengan istilah gagal panen. Ya, kenapa orang gagal panen? Coba Anda searching aja di Google, Anda akan melihat di situ gagal panen, ya, reaksi panen para petani yang mengalami gagal panen. Kenapa terjadi proses gagal panen? Ya, ada berbagai macam alternatif yang menyebabkan sehingga terjadinya gagal panen. Yang pertama, bisa jadi pokoknya mati, ya, pohonnya mati. Kenapa? Karena musim kemarau, ya, di Manado pernah terjadi musim kemarau yang cukup berkepanjangan di tempat saya, sehingga ada begitu banyak petani cengkeh yang dirugikan. Kenapa? Karena dia punya pohon, ya, itu pada mati semua. Nah, saudara, uniknya di sana, di tempat saya itu, kalau pada musim kemarau, orang-orang dengan segala macam daya, dengan segala macam upaya, mereka akan bawa air dengan menggunakan motor atau mobil. Itu ditaruh di mobil, ditaruh di motor, kemudian dibawa ke kebun. Itu bermil-mil jauhnya, hanya untuk menyiram pohon yang cukup besar. Ini tanah yang di sana bukan kayak bunga-bunga yang ada di luar, kan? Yang udah jadi pohon. Anda bayangkan berapa liter air yang dibutuhkan kalau dia ada sekian hektar pokok, sekian hektar dia punya tanah yang dimana itu tumbuh pohon. Itu dia harus disiram itu setiap hari, karena sumber pengharapan dia ada di situ. Tapi suatu ketika cengkeh itu pada mati semua, waduh, ada yang stres, ada yang gila, bahkan ada yang mati di kebun karena dia sudah kecapean, ya. Jadi gagal panen itu disebabkan karena bisa juga musim kemarau, ya. Gagal panen juga bisa diakibatkan karena buahnya sedikit. Kenapa? Karena ada istilah amawere, ya, di mana tumbuhan buah itu dimakan oleh binatang-binatang yang saya tidak kenal jenisnya, ya. Bahkan ada lagi hal-hal penyebab yang lain yang menyebabkan sehingga pohon itu atau tanah itu menyebabkan gagal panen, ya, gagal panen. Nah, saudara, saya katakan ketika peristiwa ini terjadi, kebayang tidak kalau Anda ada di posisi sebagai seorang petani yang sudah menggantungkan harapnya itu kepada sebuah pohon itu, tanaman itu, lalu tiba-tiba tidak menghasilkan, apa kira-kira reaksinya? Di sini saja kelapa saja bisa susut, orang udah ngomel. Tuh dia jatuhnya, itunya tidak seperti biasanya, orang udah mulai mengeluh, ya kan? Itu yang kebanyakan. Gimana Pak? Aduh, tidak seperti tahun yang lalu, tidak seperti bulan lalu ribuan, sekarang 300-an. Jadi istilah gagal panen, stres dia, gitu. Banyak reaksi sudah, ya. Jadi kita melihat bukan hanya itu, banyak juga yang terjadi yang mengalami yang namanya rumah tangga hancur. Jadi hal-hal ini bisa berdampak yang gak baik. Ada yang ngamuk, bahkan pernah ada cerita itu si petani itu dia tebang semua pokok-pokok, kemudian dibakar. Ini orang itu pada stres. Dan banyak bagian lain kalau kita lihat, ya, akibat yang disebabkan karena yang namanya gagal panen. Tapi kabar baiknya di sisi lain ternyata ada juga petani yang kreatif, betul? Ya, di sisi lain ada yang stres. Tapi di sisi lain juga ada petani yang kreatif, petani yang gak bisa menyerah, gak mudah menyerah, yang gak gampang putus asa. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia melakukan, ketika hal ini terjadi, kondisi ini terjadi, dia melakukan teknik yang namanya ini penanaman kembali. Jadi ketika terjadi gugur, ketika terjadi musim di mana
di mana tanaman itu pada mati semua, dia nggak putus asa, tapi dia melakukan satu teknik yaitu yang disebut dengan penanaman kembali. Nah saudara, kita tahu bersama bahwa di Indonesia itu kita tahu ada beberapa tanaman ya, yang kita kenal di mana kalau tanaman di mana pokoknya itu udah mati, ya, meskipun dia udah mati, tetapi dia masih bisa mengeluarkan tunas. Ada kan? Pernah nggak Anda menemukan sebuah pohon tanaman yang sudah mati tapi dia mengeluarkan tunas? Pernah? Pernah tidak? Pernah nggak? Nggak pernah menemukan? Oh, mungkin saudara ke laut semua kali ini. Jadi nggak ngerti tentang masalah pertanian. Pisang contohnya, ya itu udah sekalipun Anda udah tebang-tebang, udah mati, tapi tiba-tiba dia mengeluarkan tunas di sampingnya. Sudah berapa kali saya tebang pisang-pisang di samping dia, tapi besok-besok dia udah keluar lagi. Nggak mau nyerah nggak bisa. Ya. Apalagi ada banyak tanaman, jenis tanaman yang terkadang ketika kita tebang, ya, batang ubi kayu, betul nggak? Coba Anda tebang dia, Anda buang. Kalau dia masih menyentuh tanah, besok-besok Anda lihat sudah keluar dia punya tunas. Betul? Makanya kadang orang kalau menanam ubi kayu itu hanya dari pokok yang sudah mati, kadang yang sudah itu diambil kemudian dipotong, betul? Baru itu kali ini ditanamkan lagi, jadi lagi. Jadi kalau si ibu udah mati, tapi dia masih bisa bertunas. Banyak lagi tanaman-tanaman yang lain yang bisa bereaksi seperti ini. Nah, saya katakan petani yang kreatif, ya, saya mau bicara ini dulu supaya Anda paham nanti saya mau masuk ke kebenaran. Nah, petani yang kreatif, petani yang gak gampang putus asa, petani yang gak hanya tahu ngomel, yang hanya menyalahkan orang lain, petani yang gak gampang menyerah, ya, adalah petani yang akan memanfaatkan tunas-tunas yang seperti ini. Tuh, dia akan memanfaatkan ini. Apalagi kalau dia tahu jenis tanaman yang sudah mati yang adalah merupakan bibit unggul, atau ibaratnya buahnya adalah buah yang baik, buah yang manis, buah yang jarang ditemukan. Tidak sebarang pisang itu ditebang, tapi kalau kita bilang ini pisang apa? Oh, ini pisang masih hijau. Dia ada tunasnya, pasti diambil tunasnya, kan? Ditanam lagi, betul kan? Kalau nggak mungkin, jadi nggak jadi. Saya rasa semua ibu-ibu yang punya kebun, bapak-bapak pasti pernah mengalami yang ini. Jadi kalau dia kreatif, dia akan melakukan teknik yang namanya penanaman kembali. Tujuannya apa? Supaya bisa berbuah dan menghasilkan buah yang lebih baik lagi. Sama dengan kita, ada banyak gereja Tuhan akhir-akhir ini yang perlu untuk yang namanya mengalami proses penanaman kembali. Sekali lagi, akhir-akhir ini gereja Tuhan, ada begitu banyak gereja Tuhan yang akhir-akhir ini yang perlu namanya mengalami proses penanaman kembali. Kenapa? Pertama, karena dia sudah mengalami kekeringan terakhir. Ada banyak orang Kristen sudah mengalami kekeringan terakhir. Banyak orang Kristen sudah nggak bisa berbuah lagi. Yang adanya kepahitan, amarah, menyakiti orang lain, dendam, menghancurkan orang-orang lain sekitarnya, membuat isu, membuat cerita-cerita yang tak perlu diceritakan. Ini namanya apa? Gereja udah gak berbuah lagi. Ada yang saya katakan pada minggu kemarin, kelihatan dia berbuah, tapi buahnya asam, gitu. Ya, saya pernah, karena saya baru kali ini ketemu buah itu di Kalimantan Barat. Dia sejenis, kalau kita bilang itu, kalau di Manado dibilang kuini. Baunya sama. Tapi waktu saya makan, luka semua deh. Karena saya tidak mengerti itu buah itu kan. Yang saya cuma tahu buahnya baunya sama. Nah, kita kalau di Manado kadang langsung kalau udah dibawa, saya tidak tahu kalau istilahnya apa. Tinggal pakai gigi, buka kulitnya baru. Nah, saya pikir buah ini sama, gitu. Baunya sama, tapi bukan kuini namanya. Saya mungkin Anda tahu deh namanya. Itu luka.
kelihatan berbuah, kelihatan harum di luar, tapi kalau dimakan pahit, luka. Nah, kekristenan yang begini kalau enggak mengalami proses penanaman kembali itu bisa habis dia. Ya. Tidak bisa mengalami pembaharuan dan akhirnya bisa mati. Betul. Ya, setuju kan? Ya. Jadi kekristenan yang kering, kekristenan yang hanya tahu menghakimi orang lain, kekristenan yang hanya sekedar melihat kekurangan orang lain. Siapa sih yang benar di dunia ini? Gak ada yang benar kata firman Tuhan. Anda berani menganggap dirimu benar? Yesus saja ketika menghadapi seorang perempuan yang sudah berdosa, dia bilang yang gak berdosa lempar deh perempuan ini dengan batu. Ada yang lempar? Gak ada. Satu-satu berpulang. Yesus bilang, aku pun tidak akan mati. Nah sekarang manusia ini ada dalam posisi begini. Manusia yang gak menyadari identitasnya. Saudara, kalau Anda ketemu orang yang sudah lupa identitas, itu dikategorikan sebagai orang apa? Ini saya tanya sama Yoga, nama Kak Ai. Apa nama siapa? Aku juga tahu nama. Di rumah sakit mana? Di Pontianak ada banyak orang yang sudah tidak ada identitas. Nama dia saja dia sudah tidak tahu namanya. Makanan yang baik pun dia tidak bisa bedakan mana makanan yang tidak baik, mana makanan yang baik. Orang nah saya percaya banyak orang Kristen yang masih sadar, masih waras, tapi berlaku gila gitu. Iya kan? Nah orang-orang begini kalau nggak ditanam kembali, mau jadi apa nih? Jadi sekali lagi kita perlu mengalami yang namanya proses penanaman kembali supaya apa? Bisa mengalami buah yang baik. Amin. Amin. Jangankan buah, jangankan pokok pohon yang rusak, pokok pohon pun yang sudah baik pun perlu ditanam kembali. Nanti kita akan lihat, ya. Bagaimana? Jadi istilahnya gini, yang baik saja perlu mengalami penanaman kembali, apalagi yang rusak gitu. Baik saja harus mengalami proses, apalagi yang udah rusak. Jadi kalau Anda mau semakin baik dan semakin baik dan semakin lebih baik, maka gak ada cara lain, masuk kepada proses penanaman kembali. Amin. Amin. Nah, untuk bisa mengalami proses penanaman kembali, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, ini kita akan bahas sehingga proses penanaman kembali itu bisa baik. Saudara, proses penanaman kembali itu bukan sesuatu yang mengenakan, ya, bukan mengenakan, saudara. Ya. Kadang ada luka yang harus terjadi yang memang Tuhan izinkan supaya bisa menjadi lebih baik. Kadang Anda sudah nyaman di pot yang satu, tapi ketika si yang punya pot melihat itu udah rimbun, apakah yang punya pot itu akan biarkan saja? Ketika dia melihat yang punya bunga yang ada di pot yang satu yang rimbun, wah ini terlalu rimbun. Maka seorang ibu, seorang yang punya keahlian dalam tanam-menanam, maka dia lakukan apa? Apa? Pemindahan ke pot yang lebih sama aja, penanaman kembali. Betul? Betul? Banyak orang kadang udah nyaman di pot ini, tapi ketika Tuhan ini proses dia ke tempat yang sesuatu yang sebetulnya lebih baik, nah ini yang terjadi berontak. Maka saya katakan Anda perlu masuk yang namanya kepada proses penanaman kembali. Nah, untuk bisa masuk dalam tahap ini, kita perlu mengetahui beberapa hal yang harus kita pahami dengan benar supaya apa? Ketika kita ada dalam proses ini, kita nggak bersungguh-sungguh, kita nggak mudah menyerah, kita tetap fight, kita tetap optimis, kita tetap memandang kepada Tuhan, kita nggak pernah meninggalkan Tuhan. Nah, proses apa itu?
Saudara ini mengalami buah yang baik. Proses yang pertama, kalau Anda diizinkan Tuhan untuk masuk dalam proses penanaman kembali adalah jangan takut untuk berakar. Jadi proses yang pertama itu adalah jangan pernah takut untuk berakar. Kolose pasal 2, Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dapat? Sama-sama. 3. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Poin pertama, ketika kita ada dalam proses penanaman kembali, itu adalah apa? Tetap berakar. Jangan takut untuk berakar. Alkitab katakan tadi apa? Kita harus hidup tertanam dan berakar di dalam Kristus. Janganlah kita takut untuk berakar di dalam tempat di mana Tuhan izinkan untuk kita mengalami proses penanaman kembali. Saudara, saya pernah memindahkan sebuah tanaman ke pot yang lain, tapi tiba-tiba mati. Dan saya melakukan ulang lagi, mati lagi. Saya penasaran, ulang lagi, mati lagi. Saya coba tanya kepada orang yang biasa melakukan itu. Dia bilang, ini kadang ada tanaman itu yang tidak cocok dengan pH tanah, asapnya tanah. Ada tanaman yang tidak cocok dengan iklim pada waktu proses penanaman. Maksudnya ada jam-jam tertentu. Kalau kita tanam di jam yang tidak sesuai, maka dia mati. Ada memang tanah yang ada memang tanaman yang kadang memang yang hidup. Ketika dia dipindahkan, ya memang apakah dia punya alergi atau apa dia tidak mau mengalami proses berakar. Nah saudara, kalau kita melihat dalam kehidupan kita gereja Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen seperti ini. Ketika Tuhan izinkan kita untuk mengalami proses penanaman kembali, kadang banyak gereja yang berontak. Saya katakan proses penanaman kembali itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang mengenakan. Itu sesuatu yang menyakitkan, di mana akarnya harus dicabut kembali, kemudian ditanam kembali. Banyak orang yang ada di zona aman, yang merasa di zona amannya itu udah lebih baik. Tapi ketika Tuhan ingin bawa dia kepada sesuatu yang menurut Allah lebih baik lagi, nah di situ terjadi clash, pemberontakan antara keakuan kita. Gereja yang nggak bisa punya keberanian untuk berakar di dalam Tuhan. Di gereja yang gampang dihanyutkan oleh berbagai macam pengajaran. Gereja yang nggak mau berakar, yang nggak berani berakar, ya, di dalam Tuhan adalah gereja yang sangat gampang untuk menghalalkan segala cara. Tapi kalau gereja dia berani berakar, mau angin apapun yang hantam, kalau dia udah tertanam, sulit. Saudara, keinginan Tuhan bagi kita supaya kita memiliki keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Karena ada waktunya memang Tuhan memang izinkan Anda untuk dipindahkan dari pot yang satu ke pot yang lain. Bukan untuk menghancurkan Anda, tapi untuk menata Anda supaya Anda menjadi semakin indah di pemandangan Tuhan. Amin. Saya banyak coba Anda punya Android, Anda buka saja YouTube, ya, yang punya keahlian tentang tanaman nanam. Anda lihat bagaimana hebatnya mereka ketika mereka mulai merangkai tanaman itu di pot yang satu. Ya. Saya melihat ketika mereka pindahkan itu bonsai ke pot yang lain, karena dia sudah tumbuh besar, dia pindahkan lagi. Tapi bonsai itu tetap berbuah, tetap semakin jadi. Gereja kadang sulit untuk mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena nggak berani berakar.
Saudara, kita udah banyak mendengarkan firman, kesaksian tadi jelas. Kita udah banyak dengar firman. Apa yang kita udah lakukan? Ya, coba Anda mulai introspeksi. Sejauh Anda melangkah dengan Tuhan, sudah berapa banyak kau berbuat untuk Tuhan? Orang yang berakal adalah orang yang tidak pernah mau meninggalkan Tuhan, yang tidak mau pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, apapun yang menjadi pengaruh dalam kehidupan. Manusia akhir sekarang ini terlalu mudah meninggalkan Tuhan, cuma tersinggung saja tinggalkan Tuhan, cuma nggak diperhatikan saja tinggalkan Tuhan. Anak-anak muda itu lagi trending, gara-gara pasangan tinggalkan Tuhan. Ya. Dan banyak-banyak hal yang lain, gara-gara usaha tinggalkan Tuhan. Ini yang bahaya, saudara. Maka saya katakan, kalau Anda ingin melihat Anda semakin baik dalam pertumbuhan hidupmu, saya mau katakan bahwa selama Anda hidup, selama Anda masih bernapas, maka proses penanaman kembali itu akan Tuhan lakukan dalam hidupmu. Nah, peduli Anda benar atau salah, Tuhan akan lakukan itu supaya apa? Anda akan bertumbuh semakin baik seperti apa yang Tuhan inginkan. Baik menurutmu belum tentu baik menurut Tuhan. Makanya saya mau katakan, jangan merasa aman dengan apa yang ada pada Anda hari ini. Hati-hati. Amin. Jadi hari ini poin yang pertama, kalau kita sudah memahami bahwa proses penanaman kembali ini harus terjadi, maka nggak ada cara lain. Ketika Tuhan izinkan Anda di sini, berani tertanam di sini. Percaya bahwa itu ada dalam prosesnya Tuhan. Percaya bahwa ketika Ia menanam kita, yakin Yesus itu adalah ahli. Saudara, ketakutan itu selalu menjadi musuh utama bagi gereja Tuhan ketika ada dalam proses penanaman kembali. Tapi sekali lagi, ya, bukan satu kebetulan firman Tuhan kata pada pagi hari, Allah menuntut kita untuk memiliki keberanian untuk selalu tertanam dan berakar di dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Anda harus tidak boleh kompromi. Orang yang tertanam adalah orang yang tidak pernah kompromi dengan orang-orang yang ada di pikiran. Orang mensodorkan apa yang Anda peduli amat. Sekali Yesus tetap Yesus. Orang mau coba kasih penghalang apa kepada Anda untuk Anda datang bersekutu kepada Tuhan, tinggal nama Yesus. Yesus harus jadi yang paling utama, karena dia itu adalah sumber kita. Ibarat pohon, kalau kita ada di sumber, ada di air, maka Anda pasti akan berbuah. Amin. Poin yang kedua, selain kita dituntut untuk punya keberanian untuk tertanam, poin yang kedua adalah diri kita itu perlu dicabut. Diri kita itu perlu dicabut. Paham ya? Poin yang pertama itu adalah kita harus punya keberanian untuk berakar. Nah, poin yang kedua itu adalah apa? Diri kita itu perlu dicabut. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 10 dan sampai ayat 12. 1 Korintus pasal 13 ayat 10, 11 dan 12. Sudah dapat? Sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi jika yang sempurna tidak, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku berasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Saudara, dalam proses penanaman kembali, yang poin kedua yang harus kita pahami itu adalah apa? Diri kita itu harus dicabut. Tuhan
harus mencabut kita sebelum Ia dapat menanam kembali hidup kita di pot yang lebih besar. Betul? Dia harus cabut dulu. Tak mungkin dia pindah baru tinggal langsung menyatakan. Tak mungkin. Untuk mengalami proses penanaman kembali, dia harus cabut dulu baru pindah. Nah, saudara, ada banyak hal dalam diri kita yang Tuhan harus cabut untuk Anda masuk dalam proses penanaman kembali. Maka saya kira proses penanaman kembali itu bukan enak, tapi itu harus dilakukan Tuhan. Tidak mungkin dong Anda sudah gede, Anda sudah besar, lalu dibiarkan begitu. Alkitab bilang ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku bertingkah seperti kanak-kanak, berpikir pun seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah dewasa, masa aku harus berpikir kanak-kanak terus? Tuhan harus cabut masa lalu Anda. Tuhan harus cabut keegoisan Anda. Tuhan harus cabut hal-hal yang bagi Anda menguntungkan, tapi bagi Tuhan itu merugikan. Tuhan harus cabut hal-hal yang mungkin berhubungan dengan kemunafikan, supaya Anda menjadi orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan harus cabut hal-hal yang berhubungan dengan sifat yang selalu mengutamakan diri sendiri, supaya Anda lebih mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Ini kalau nggak dicabut, nggak bisa. Saya yakin kalau tanaman pohon yang saya tanam tadi, yang saya katakan dia mati, kenapa? Mungkin karena dia merasa nggak suka, dia punya dirinya dicabut, gitu. Keakuannya dicabut. Makanya saya katakan begini, kalau Anda masih ingat khotbah saya beberapa bulan dan tahun yang lalu, saya bilang salah satu orang yang paling tidak suka itu adalah kalau dia diatur. Ya, diatur misalnya saya bilang begini, Vera, lo duduk di belakang. Orang paling nggak suka yang gini. Kenapa? Karena dia udah nyaman di situ. Lalu tiba-tiba saya bilang, ayo Bang Amin, Anda pindah sini. Dia nggak nyaman dia begitu, karena dia udah rasa aman di sana. Banyak manusia begini. Ketika dia udah merasa aman di posisinya, dan ketika Tuhan ingin atur dia ada di satu posisi yang lain, nah ini yang terjadi, banyak berontak gitu. Kenapa? Karena dia udah merasa aman dengan apa yang dia miliki hari ini. Tapi tahu nggak, rasa amanmu yang Anda bangun hari ini, yang menurut Anda itu baik, terkadang itu punya dampak untuk memisahkan Anda dari Tuhan. Betul? Rasa aman yang Anda bangun selama ini, yang merasa yang menurut Anda ini udah enak bagi saya, ini udah pas bagi saya. Tahu nggak? Kalau itu terkadang membuat Anda jauh dari Tuhan. Anda merasa aman, kalau saya aman kok begini, enggak, saya begini enggak ya yang penting saya jalan-jalan. Ya, dulu gue gitu, enggak apa. Sadar enggak bahwa itu punya khas untuk memisahkan Anda dari Tuhan. Nah inilah dimana Allah harus mencabut diri Anda, harus dicabut, keakuanmu harus dicabut, kesombonganmu harus dicabut, supaya Anda menjadi pribadi yang hanya selalu melihat kepada Tuhan, merendahkan diri, mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, Yesus itu jadian segala-galanya dalam hidup. Banyak orang ketika udah mulai ditegur selalu cari alasan. Apa tuh kalau Anda ditegur dengan firman, udah merendahkan saya. Pernah nggak bencana ketika dia dibentuk, dia ngeluh kepada si pembentuk, saya nggak mau begini, saya nggak mau diputar, saya nggak mau dibanting, saya nggak mau. Pernah nggak? Manusia kalau udah diingatkan, nih otaknya yuk, selalu mencari pembanding. Dia aja begitu. Dia juga begini. Ini dirimu ini kalau nggak dicabut, bahaya. Anda dicabut, tapi kalau Anda nggak nyaman diri Anda dicabut, ketika dipindahkan pun Anda pasti mati. Betul? Tapi kalau Anda menyadari bahwa dirimu ini harus dicabut, ketika dipindahkan, percaya
Allah itu adalah ahlinya untuk memoles luka dalam hidup Anda. Membuat Anda luka, tapi Dia tahu juga untuk mengobati Anda. Sama dengan tanaman, toh. Kalau dia mau lakukan apa? Saya maaf ya, saya memang agak tidak terlalu paham. Tapi ada yang namanya stek, apakah itu cangkok? Untuk pencangkokan atau stek atau apa saja, kan harus membuat luka untuk sebuah tanaman, betul? Kalau Anda mau dicangkokkan dengan Kristus, harus ada luka yang terjadi dalam hidup. Itu harus dilukakan dulu, baru Anda bisa melekat betul-betul dengan Tuhan. Amin. Itu harus ada dipotong. Apa yang dipotong? Cuman ada yang tahu. Kalau dulu mulut Anda ini bawel, itu harus dipotong. Dulu pikiranmu ini terlalu liar, itu harus dipotong. Kalau dulu kau selalu menganggap remeh orang lain, itu harus dipotong. Dulu engkau selalu sering menyakiti orang lain, itu harus dipotong. Dulu kalau engkau sering menghakimi orang lain, itu harus dipotong. Dan Anda siap untuk dicangkokkan dengan Kristus. Kalau udah berbuah, buahnya pasti yang baik, bunganya pun pasti yang mekar. Amin. Mau mengalami penanaman kembali, dirimu harus dicabut. Haleluya. Poin ketiga, selain diri kita yang harus dicabut, itu adalah jangan pernah merasa malu. Poin yang ketiga, jangan menjadi malu. Efesus pasal 4 ayat 21 dan ayat 24. Efesus pasal 4 ayat 21, 22 dan 24. Kita bahas 4 poin ini, udah poin yang ketiga. Sudah dapat? Ayo sama-sama kita baca 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang dinyatakan dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang kamu dahulu, yang harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jangan pernah marah. Saudara, ketika ada sesuatu yang Tuhan cabut dalam hidup kita, sekali lagi, ketika ada sesuatu yang Tuhan cabut dalam hidup kita, dan Tuhan ingin menanam kita kembali, kadang membuat kita merasa sedih dan kecewa. Betul? Betul kan? Sekali lagi, ini pahami dia yang boleh katakan saya. Ketika ada saatnya atau ada waktu di mana Tuhan mencabut diri kita, dan Tuhan ingin menanam kita kembali kepada satu tempat yang memang tidak seperti yang kita inginkan. Kadang kita kecewa, kadang kita sedih, kadang kita nggak pede, betul? Kadang kita malu. Tuhan, apa jadi begini saya? Apa yang Tuhan saya? Dalam posisi yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau, kita harus tetap percaya di proses penanaman kembali. Memang terkadang mengecewakan. Saya tidak bilang enak, ya. Mengecewakan. Banyak kita menemukan orang ketika Tuhan bawa kita ketika kita ada dalam kondisi yang dimana kita lagi di atas awan, lalu tiba-tiba Tuhan boom. Anda pernah tidak melihat orang lain pede? Hei, nyaman saya. Kenapa? Dulu saya di atas, sekarang saya boleh nyaman. Saya kalau lihat di Facebook saya, itu betul-betul ngeri sedap. Itu bahasa siapa? Ngeri sedap. Saya banyak menemukan orang-orang yang sakit hati ketika dia di posisinya dipindahkan atau dipecat untuk mengadakan perlawanan. Ya. Pemerintah kita contohnya, orang sekarang lagi gencar-gencarnya untuk, ya, ada istilah untuk menurunkan Jokowi lah. Dan kalau kita lihat orang-orang
lihat orang yang dipecat mungkin karena dia buat kesalahan dan dia humble, dia merendahkan diri, dia tahu kekurangannya. Tidak masalah, saya dipecat, tidak masalah, karena memang saya salah, karena saya tidak mau dibuat, saya memang ada buat kesalahan di pemerintah, di BUMN, atau saya ada punya program yang pernah ada. Nggak ada. Orang-orang gini tuh mereka keluar keluar tanduk. Makanya saya kata, nih dipecat keluar tanduknya. Artinya apa? Ini gambaran bahwa ketika kita ada dalam satu posisi kemudian pindah, tapi tidak dalam posisi yang sama, justru turun. Banyak orang yang bukan merendah, tapi karena dia malu mungkin karena dia saya dulu begini. Kita gereja berbeda. Ketika Tuhan izinkan kita ada dalam proses ini, saya tidak tahu apa yang nanti ke depan Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupmu secara pribadi. Tapi percaya, saya mau bilang, nih taruh dalam pikiran bahwa Anda lagi ditanam kembali oleh Tuhan. Nggak perlu malu. Amin. Kalau ada orang yang mungkin menilai Anda ada hal yang kurang, kalau itu salah, perbaiki. Nggak perlu mereaksi, nggak perlu menganggap diri Anda yang paling benar. Semua kita lagi belajar. Apa yang saya bagikan ini hari ini itu nggak semata-mata saya langsung tidak belajar dulu, karena saya harus meneliti dulu. Ini udah sesuai dengan diri saya. Semua kita ada dalam proses ini. Yang Tuhan tuntut dalam proses yang ketiga, supaya Anda bisa mengalami pertemuan yang baik. Jangan malu. Kalau Tuhan taruh Anda di pot kayu, udah bersyukur saja dengan apa yang Tuhan izinkan itu Anda alami. Kalau hari ini Tuhan izinkan Anda ada di pot besi, ya udah, terima kasih Tuhan. Amin. Jangan paksa diri untuk pindah di pot emas, karena itu bukan tujuan Tuhan. Dan saya yakin kalau di pot manakah ada ditaruh oleh Tuhan, itu yang terbaik menurut Tuhan. Gak perlu malu. Saya masih begini, malu saya. Makanya kalau kita punya HP masih jadul, ya udah pakai jadul saja. Udah nggak tahu. Ini bicara tentang kehidupan, bicara tentang proses Tuhan. Tak perlu ada yang malu. Ngapain kita harus malu? Ya? Nah, rasa malu ini kebanyakan ini kan menjadi kawan akrab manusia kebanyakan. Tapi kalau sekali lagi hari ini saya mengatakan bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru di dalam hidup saudara. Tujuannya apa? Supaya yang lama itu berlalu. Amin. Kalau dia cabut Anda, tanah yang lama itu tidak mau lagi itu. Sudah ada yang baru. Dia sudah menyediakan wadah yang baru. Dia sudah menyediakan pot yang baru. Dan itu adalah yang terbaik. Tujuannya apa? Supaya Anda bisa berbuah semakin lebat lagi. Amin. Amin. Poin yang terakhir adalah maksimalkan potensi kita. Maksimalkan potensi. Efesus pasal yang keempat, kita baca dalam ayat 13 dan ayat 16, 13 sampai ayat 16. Efesus pasal 4 ayat 13, ayat 14, 15, 16. Sudah dapat? Sama-sama, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh manusia, bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam
dikatakan bahwa penanaman kembali. Perhatikan, penanaman kembali itu dibutuhkan campur tangan Tuhan. Orang yang nggak bisa, orang yang nggak pintar untuk melakukan proses tanaman itu pasti mati. Contoh saya, ketika saya bilang mati tanaman, karena bukan ahli. Tuhan itu adalah ahli. Amin. Dia ahli untuk proses penanaman kembali. Tujuannya apa? Ketika kita ditanam kembali, supaya kita bisa mengalami pertumbuhan untuk mencapai kepada potensi kita yang paling maksimal. Ketika kita berbuah, itu adalah potensi kita. Nah, kita harus memanfaatkan supaya kita bisa menjadi orang, menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi berkat bagi pelayan kita. Kita harus terus merawat akar kita. Akar ini bicara tentang sikap kita yang memang sudah tertanam di dalam Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Bicara tentang sikap hati yang terus mau mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Amin. Jadi perhatikan, kenapa perlu yang namanya penanam kembali? Supaya potensi ada buah, supaya buah ada buah. Ternyata Anda punya potensi itu hanya bisa nampak ketika Anda izinkan hidup Anda untuk mengalami proses penanaman kembali. Nah, kalau sudah keluar buahnya, saya mau logikanya. Kalau buah-buah yang unggul itu laku di pasaran. Laku. Kalau Anda sudah mengeluarkan buah yang Tuhan mau, buah ini bicara tentang potensi Anda, itu jadikan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Amin. Amin. Jadi berkat. Ya. Ada banyak hal dalam diri kita yang kita bisa pakai untuk Tuhan, untuk bisa menjadi berkat. Suara kita, ya, harta kita, apalagi banyak hal. Senyum kita. Jangan jadi batu sandungan. Ya. Harta bisa jadi batu sandungan. Penampilanmu bisa jadi batu sandungan. Pergaulanmu bisa jadi batu sandungan. Ya. Yang seharusnya ini dipersembahkan ke Tuhan. Nah, proses penanaman kembali itu adalah ini, supaya hal-hal yang menjadi batu sandungan itu dihilangkan. Yang muncul adalah potensi-potensi yang Tuhan kehendaki. Dan itu kalau sudah muncul, bertanggung jawablah dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Sedangkan Tuhan. Amin. Buah yang baik itu tak akan mungkin dia akan tetap tinggal di pohon. Itu kalau orang makan, enak. Ini kamu dapat bibit dari mana sih? Betul. Saya makan mangga di sana. Ini mangga, ada bibitnya nggak? Minta dong bibitnya. Kenapa? Karena Anda ada rasa asli. Kalau potensimu, buahmu, Anda maksimalkan untuk menyenangkan Tuhan. Anda nggak perlu cari untuk orang hormati kau, orang untuk bangga kau. Firman Tuhan katakan mereka sendiri akan menyatukan. Otomatis kalau Anda dimuliakan, siapa yang disenangkan? Tuhan. Maka mari, poin yang paling terakhir keempat adalah apa? Maksimalkan potensimu. Jangan ya, karena tujuan Anda berbuah supaya Anda bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar Anda. Haleluya. Amin. Jadi sekali lagi ada 4 poin yang harus kita pahami kalau kita Tuhan izinkan ada dalam proses penanaman kembali. Yang pertama apa? Supaya kita jangan pernah takut untuk berakar. Jangan takut berakar. Berakar, tertancap. Tuhan mau bawa Anda kemana? Tetap berakar. Anda ada di kumpulan orang-orang yang di samping kiri kanan Anda yang bukan sincu, yang tak percaya. Tetap berakar dalam Tuhan. Jangan sampai Anda mengalami radiasi, dipengaruhi oleh pengejaran-pengejaran. Tetap berakar. Ya, akhirnya saya banyak menemukan orang-orang yang bicara tentang kebenaran tapi dia nggak punya dasar firman. Cuma taunya bicara, cuma taunya menghakimi, cuma taunya nggak ada untung juga. Kita menjatuhkan orang lain nggak ada untung. Mending kita mendoakan supaya kalau memang ada yang salah menurut Anda, dia diubahkan oleh Tuhan. Manusia nggak bisa mengubah manusia, betul? Nggak bisa. Nah, kalau Anda mau mengubah manusia, Anda saja masih salah. Anda saja belum tentu benar.
minta tolong? Ada. Cara yang paling tepat, rendahkan diri. Orang yang mau berangkat adalah orang yang mau selalu mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Yang kedua, mari izinkan Tuhan untuk mencabut dirimu, keakuan. Hal-hal apapun yang bagi Tuhan yang Tuhan tidak suka, itu pasti dicabut Tuhan supaya dia bisa mengalami pertumbuhan yang baik. Yang ketiga, jangan pernah malu dimanapun Anda berada. Amin. Peduli amat Anda ada di pot mana kek, biar pot besi, pot seng pun senyum saja. Amin. Apa yang mau malu gitu? Bukan? Senyum saja, mau pot seng kek, mau pot apa kek, yang penting ada di pot lah. Jangan jadi liar, nah itu bahaya. Kalau liar boleh malu. Tapi kalau dunia sekarang justru dilihat dia bangga, ya. Ketika dia mau digiring ke pot, malah dia berontak. Jangan pernah malu, apapun posisi yang kau alami, kedudukan, pekerjaanmu, itu yang memang Tuhan izinkan. Lakukanlah itu dengan setia. Nah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Yang terakhir adalah apa? Maksimalkan potensi. Tuhan kasih kita berbuah supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan kasih kita berbuah supaya kita bisa berdampak bagi orang lain. Tuhan kasih kita berbuah supaya melewati buah itu nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berbuat kita bagi berdiri. Tundukkan kepala saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Seberapa besar keakuanmu masih menguasai hidup. Hari ini saya mengatakan, mari kita tanggalkan bersama. Kita mau buang semua keakuan kita, supaya ketika Tuhan izinkan kita ada dalam proses penanaman kembali,